Ya, dan pemirsa kembali kita akan berbincang bersama dengan Bapak Lucky Bayu Purnomo, praktisi pasar modal. Kita masih membahas dua rekomendasi dari beliau yang masih tersisa tadi ya, ada Timah dan juga ITMG. Bagaimana kalau berbicara mengenai Timah? Tadi Antam, kemudian PTBA itu money management 20% saja dengan level-level yang bisa dicermati. Kalau berbicara mengenai Timah seperti apa, Pak? Tim saat ini ada di angka 685. Saya kira ini menjadi level yang cukup menarik. Dengan entry point ada di angka 670. Nah, anjuran untuk money management di sektor pertambangan atau mining ini masih tetap sama. Karena apa? Karena sekali lagi yang disebut akumulasi tidak menjadi satu konsep transaksi dalam satu waktu. Untuk itu 20%, kemudian 30% pada pertengahan bulan dan akhir bulan 100% itu menjadi konsep transaksi akumulasi. Untuk itu akumulasi Timah dengan entry point ada di angka 670, saat ini ada di angka 685, dengan target tim ada di angka 710. Oke, targetnya di 710 ya. Bagaimana dengan ITMG? ITMG saat ini berada di angka 8.175, mengalami koreksi. Untuk itu entry point ITMG ada di angka 8.150. Kemudian target ITMG ada di angka 8.275 hingga 8.300. ITMG dengan rekomendasi beli untuk jangka pendek hingga jangka menengah, terutama hingga akhir penutupan tahun 2020. Oke, lagi-lagi ini jangka pendek begitu ya, sampai dengan penutupan akhir tahun. PTBA, Antam, Timah, dan juga ITMG. Dari keempat saham pilihan ini kan memang fokusnya adalah pertambangan begitu. Apa yang membuat Pak Lucky paling tidak posisi pertama itu tidak ke blue chip seperti perbankan, kemudian juga mungkin otomotif ataupun consumer? Ya, pertama rekomendasi di sektor pertambangan tentu saya kelompokkan di saham-saham pertambangan yang masuk dalam kategori blue chip atau kapitalisasinya cukup besar atau masuk dalam kategori big caps. Saya tidak memilih atau mengelompokkan mid cap dan small cap. Ya, kalau small cap sebenarnya tadi ada small cap dan mid cap itu seperti Merdeka Gold, MDKA, kemudian ada banyak lagi emiten pertambangan. Tetapi saya kelompokkan big caps. Kemudian mengenai persoalan sektor lainnya, tentu banyak sekali pilihan sektor yang dapat diunggulkan dalam momentum penutupan tahun ini. Akan tetapi saya mengkategorikan bahwa sektor-sektor tersebut menjadi sektor yang dapat dipilih hanya untuk menjadi alternatif. Nah, mengapa dikatakan alternatif? Karena sebut saja satu sektor perbankan. Sektor perbankan saat ini jelang penutupan tahun saya kira masih memiliki persoalan yang atau tantangan yang perlu diperhatikan adalah persoalan satu NPL, non performance loan. Kemudian persoalan yang kedua adalah bagaimana kebijakan. Karena kita ketahui pandemi ini sudah berjalan sejak awal bulan Maret ya, dan penetapan kebijakan itu mulai diterapkan bulan April. Artinya kebijakan mengenai perbankan terkait dengan relaksasi kredit, beban bunga itu akan menjadi persoalan. Nah, bagaimana bank mampu tidak mengatasi persoalan itu apabila nantinya pandemi ini belum menemui batas waktu, sementara kebijakan itu kan memiliki batas waktu, umurnya hanya 1 tahun atau hanya 12 bulan. Okay. Jadi persoalan bagaimana nanti kalau di bulan ke-12 tidak mampu perform. Nah, itu beberapa ulasan ya mengenai sektor-sektor mengapa tidak di-highlight sebagai sektor utama, karena memang masih ada sentimen yang belum dikatakan absolut atau utuh untuk ditawarkan sebagai instrumen transaksi. Oke, kalau ada sentimen lain yang positif begitu ya di sektor pertambangan, kenapa harus memilih sektor yang mungkin ada uncertainty di sana? Oke, Pak Lucky, lantas tadi Anda sampaikan kalau properti adalah sektor yang paling bawah atau dihindari terlebih dahulu. Selain properti, ada sektor apa lagi yang kemungkinan bisa join dengan sektor properti untuk di hold saja dulu? Yang dapat di hold itu adalah sektor infrastruktur atau konstruksi.
Nah, konstruksi kita tahu hampir 5 tahun terakhir menjadi sektor yang sangat dijagokan karena memang konsepsi pembangunan ekonomi dikaitkan dengan infrastruktur dan konstruksi. Jadi konstruksi menjadi pilihan dan yang dapat di-hold kalau kita bicara tadi kan kita sudah mengulas transaksi jangka pendek, jangka menengah. Nah, kita ada baiknya membahas mengenai jangka panjang. Jangka panjang sektor konstruksi masih menarik dengan saham-saham pilihan Adikarya, Wijaya Karya, dan Waskita Karya. Nah, itu masuk dalam emiten-emiten yang kapitalisnya cukup unggul dan blue chip. Nah, sektor lainnya yang dapat diperhatikan mengapa properti menjadi sektor terendah karena memang daya beli, kemudian kemampuan transaksi dan likuiditas di saat pandemi ini berdampak kepada properti, di mana properti itu berhubungan dengan sektor-sektor retail. Nah, untuk itu selain properti, sektor retail dapat dihindari untuk sementara waktu. Oke, itu dia analisis dari Pak Luki begitu ya, di mana pertambangan menjadi sektor yang paling diunggulkan paling tidak sampai dengan jelang akhir tahun. Ada saham-saham seperti PTBA, kemudian Antam, Timah, dan juga ITMG dengan strateginya masing-masing yang sudah kita ulas secara terperinci. Sementara dua sektor yang agaknya dikesampingkan dulu atau di hold dulu pemirsa adalah konstruksi dan juga properti juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Luki. Pak Luki, sebelum kita akhiri, IHSG 21 menit setelah pembukaan perdagangan masih melemah 0,44%. Boleh disampaikan lagi peluangnya masih tadi di 5.000 ya Pak ya? Ya, masih di 5.000 karena sekali lagi bahwa angka 5.000 merupakan angka yang tidak begitu fantastis dan itu sangat dekat dengan kondisi saat ini karena kemarin di angka 4.970, artinya itu masih masuk dalam teritori yang rasional. Oke, tapi paling tidak money management 20% saja untuk kondisi saat ini Pak Luki ya? Ya, demikian. Baik. Benar. Pak Luki, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pagi hari ini. Semoga bisa menambah referensi dan kompetensi dari pemirsa di rumah. Sukses selalu untuk Pak Luki dan juga sehat selalu ya Pak. Terima kasih Prisa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi Pak. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir di IDX Market Opening. Pastikan Anda tidak kemana-mana.